Ustadz, saya dulu, oh ini mu'allaq, saya dulu Kristen, saya menikah dengan masuk Islam, sementara keluarga saya masih Nasrani. Bolehkah saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua saya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Mengucapkan selamat Natal itu sama konsekuensi 3. Yang pertama, mengakui Nabi Isa anak Allah, mengakui Nabi Isa lahir 25 Desember, mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Maka ketiga ini bertentangan. Oh kalau gitu Ustadz benci non muslim, benci Kristen? Tidak, saya bertetangga dengan Kristen, saya pernah menyewa rumah orang Kristen, tapi saya tidak ikut-ikutan dalam masalah akidah. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Hubungan sosial, hubungan masyarakat tak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi fatwa Syekh Yusuf Qaradawi boleh, fatwa Habib Umar bin Hafiz boleh. Mereka berfatwa ini di mana? Tengok dulu kronologisnya. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Aqalliyat, ketika yang itu bertanya orang Eropa. Orang Eropa bertanya, di Eropa mereka kaum minoritas, bertetangga. Kalau dia tidak mengucapkan Merry Christmas and Happy Birthday, sekedar ngetes saja, masih sadar. Kalau tak dia sebut Merry Christmas and Happy New Year, nanti dia dikatakan, wow, you are a terrorist, kata dia. Maka disebutnya Merry Christmas and Happy New Year. Maka dengan itu, untuk menghindari tuduhan-tuduhan, apalagi pertanyaan itu setelah 11 September, kasus umat Islam ditekan. Jadi kalau ada suatu fatwa, tengok dulu kronologis fatwanya di mana. Muslim minoritas Eropa, mereka bekerja di sana, cari makan di sana. Maka difatwakan para ulama, karena kalian minoritas dalam keadaan darurat, habis peristiwa 11 September, boleh Al-Quran dan hadis. Namanya Profesor Dr. Zaghlul Najjar, orang Mesir, bekerja di Inggris. Umurnya 95 tahun. Waktu saya kuliah, beliau sedang viralnya di Mesir. Meninggal beberapa bulan lagi, tahun ini meninggal. Dia membahas tentang apakah berpikir itu di sini atau di sini. Karena orang mengatakan, aduh suntuk kali pikiran, kan? Sini kan. Satu lagi mengatakan, susah kali hatiku. Di sini atau di sini. Jadi dia mau menceritakan secara ilmiah. Ada orang sakit jantung. Karena sakit jantungnya, lalu mendapat donor. Kita ini sebelum mati secara hukum konvensional, bukan hukum Islam, boleh mendonorkan. Aku kalau mati, tolong ambil jantungku ini, donorkan. Sejak tak boleh. Ini orang ini kata dia mau mendonorkan jantungnya. Jadi disimpan jantungnya ini, degupnya tetap dijaga, itu berdegup. Pas ada orang meninggal, pas ada orang yang sakit keras yang perlu donor jantung, dipasangkan jantung orang yang pendonor tadi ke jantung orang sakit jantung tadi, gagal jantung, hidup. Cuma terjadi keanehan, dia tahu kasus yang tidak pecah selama ini di kepolisian tentang pembunuhan, yang tak diketahui siapa pembunuhnya. Polisi sudah mencari pembunuh, tak ditemukan siapa pembunuh. Dia tahu pembunuhnya, tiba-tiba dia, aku dibunuh oleh si Anu, dia ingat wajahnya. Kok bisa dia tahu? Rupanya setelah ditelusuri, jantung yang didonorkan kepada dia itu jantung dari korban pembunuhan yang melihat, dia mengalami sendiri peristiwa itu.
Disitulah Syekh Zaghlul, Dr. Zaghlul Najjar mengambil kesimpulan bahwa yang berpikir itu di sini. Kenapa? Karena jantungnya itu setelah dipasangkan bisa dia ingat peristiwa itu kapan terjadi dan siapa yang membunuh dia. Berarti ada memori di dalam. Mukjizat Al-Quran akan dinampakkan bahwa yang berpikir itu di sini, baru dia naik kemari. Itulah takut. Takut, cemas, bahagia, sedih, jijik, terkejut, emosi manusia. Bagus ngambil S1 psikologi. Supaya apa? Nyambung. Sudah bisa baca kitab, nahwu mantap, sorok mantap, balaghah oke, hafal Quran, hafal hadis, sudah baca fikih, sudah kelas 7 di mondok. Masuk lagi fakultas syariah. Kecuali memang cita-cita mau jadi kuah. Nah, tapi kalau cita-citanya suka pemikiran-pemikiran nih, saya anjurkan ambil psikologi. Bukan psikologi, psikologi. Nah, karena dia mengkaji tentang pikiran, baru nanti ini dia kan udah punya ilmunya nih, Qurannya hafal, hadisnya oke, fikihnya mantap, tambah psikologi, ketemu dia. Oh, karena kita ini jumpa sama jamaah, rata-rata jamaah itu mengadukan keluh kesah hidupnya dari mulai anak SD sampai emak-emak, bapak-bapak, sampai nenek-nenek, semuanya itu terkait psikologi. Bagus. Jadi orang ngomong tuh paham kita. Nah, babul khauf. Bab ini adalah khauf. Berarti khauf ada emosi dalam diri manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iyaya, surat Al-Baqarah 40. Wa iyaya, dan kepadaku, kata Allah, farhabun, kamu lari. Dan orang lari karena takut. Orang lari dari singa. Maka kalau kamu takut, lari kepada. Takut singa, lari dari singa. Takut harimau, lari dari harimau. Takut kepada Allah, wa iyaya farhabun, lari kamu kepada. Bukan lari dariku, karena lari dari Allah itu jauh. Aku takut kepada Allah, larilah kepada Allah. Hukuman dari Tuhanmu terhadap orang yang zalim itu sangat keras. Mendengar ayat ini, apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam jantung kita? Takut. Macam mana Allah sudah menghukum Fir'aun, macam mana Allah sudah menghukum Qarun, macam mana Allah menghukum Namrus. Ada rasa takut. Karena memang yang sedang kita bahas ini takut. Inna batasya rabbika lasyadid. Al-Buruj ayat 12. Berikutnya surat Hud ayat 102-106. Wa kadzalika, demikianlah akhdhu rabbika, kalau Tuhanmu menghukum, idza akhadzal qura, kalau dia menjatuhkan hukuman kepada suatu negeri, satu kampung, wa hiya zalimatun, penduduknya zalim, inna akhdahu, sesungguhnya hukuman Allah itu alimun, menyakitkan, syadid, dan sangat keras. Muncul rasa takut. Oh, hukumannya menyakitkan, keras, takut. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu, la ayatan, ayat, tanda-tanda. Bagi siapa? Liman khafa, bagi orang yang takut. Azabal akhirati, takut azab akhirat. Kapan itu azab akhirat? Dzalika, pada hari itu, yaumun majmu'un lagun nas, semua manusia dikumpulkan menghadap Allah. Wa dzalika yaumum mashhud, itulah hari mashhud, hari yang dipersaksikan. Semua malaikat menyaksikan, semua manusia menyaksikan.
Sekarang tidak disaksikan, enggak. Sekarang tak ada yang menyaksikan. Nanti di akhirat disaksikan semua. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi, bima kanu yaksibun, semua yang dilakukan. Wa ma nuakhiruhu, kami menundanya. Kenapa tak terjadi sekarang? Bagi yang tak percaya, kenapa tak sekarang aja kiamat? Wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud, kami menundanya melainkan ada masa yang sudah ditetapkan. Tak bisa diperlambat. Allah Ta'ala yang maha. Kapan itu? Yauma ya'ti, pada hari itu nanti datang tiba masanya. La takallamu nafsun illa biiznih, tak ada yang bisa bicara kecuali atas izin Allah. Faminhum syaqiyyun, di antara mereka ada yang sengsara masuk neraka, wa sa'id, di antara mereka ada yang bahagia masuk surga. Datang rasa takut, jangan-jangan aku masuk neraka. Fa ammal ladzina syaqu, mereka yang sengsara, fa finnar, mereka masuk ke dalam neraka, lahum fiha zafir, mereka di dalam neraka itu mengalami zafir. Apa itu zafir? Ikhraju, keluarnya napas dengan berat, keluar napas berat, sangat berat. Zafir. Siapa nama anak kau? Zafir, Pak Ustaz. Napasnya berat keluar. Wa syahiq, dan dia mengalami syahiq, masuknya napas ke dalam berat. Syahiq. Gara-gara apa? Takut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah Ta'ala memperingatkan kamu. Peringatan ketika datang membuat kita rasa takut. Takut apa? Cemas. Nah, udah dijelaskan tadi. Umum, belum nampak takut, sudah nampak jelas cemas, kecemasan tingkat tinggi. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu orang lari dari akhi, lari dari saudaranya, saudara kandung yang selama ini bisa menolong. Yafirru, lari. Wa ummihi, emaknya, lari dari emak. Wa abi, lari dari ayahnya, lari dari saudara, lari dari emak, lari dari ayah. Wa sahibatihi, lari dari istri. Wa bani, lari dari anak. 5. Kenapa cuma 5? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karena yang 5 ini yang ada hubungan paling dekat dengan. Di antara yang 5 ini tak ada kawan. Saudara, ibu, ayah, istri, anak. Di antara yang 5 ini yang tak ada hubungan nasab cuma 1, istri. Yang lain ini nasab semua. Saudara kandung, emak kandung, ayah kandung, anak kandung. Istri cuma yang orang lain. Semuanya lari. Kenapa kawan tak ada? Sedangkan emak ayah kandung pun kita tinggalkan, apalagi kawan. Itu maka tak perlu disebutkan. Kenapa tak ada sebut kawan? Kenapa tak ada sebutkan alumni satu sekolah? Jauh itu udah. Kenapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena setiap orang punya urusan, sibuk dengan urusan masing-masing. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati? Takut. 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 Wa qala ta'ala, firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takutlah kamu, rabbakum, kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya zalzalah, goncangan
bergoncang karena kerak bumi ini bergoyang. Di bumi ini berlapis-lapis, lapisan atasnya ini bergoyang. Syai'un azim, sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha itu engkau lihat manusia tadhalu sibuk. Kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu yang menyusukan anak tak peduli lagi. Biasanya seorang ibu amat sangat peduli kepada anak yang sedang disusukan. Nanti ketika terjadi tak peduli lagi, dia dicampakkannya anak yang sedang disusukan. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Semua ibu yang mengandung, maaf cakap melahirkan, lahir anak. Kenapa? Stres, ketakutan tingkat tinggi, keguguran. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia dalam keadaan mabuk. Ketika terjadi gempa, coba tengok orang di macam mabuk keluar dari mobil, lari dari rumah jauh tuh dari. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Lalu kenapa? Walakinna 'adzaballahi syadid, tapi azab Allah yang sangat keras. Al-Hajj 1 sampai 5. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati kita? Takut. Takut. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Orang yang takut kepada Allah, dia mendapatkan jannatan, 2 surga. Ar-Rahman 46. Berikutnya, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Satu kelompok dengan satu kelompok bertemu dan saling bertanya. Qalu, apa kata mereka? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sebelum ini kami takut. Kami di tengah keluarga kami takut kepada Allah. Famannallahu alaina, lalu Allah menurunkan rahmatnya kepada kami. Wa waqana, dan Allah melindungi kami adzabas samum, diselamatkannya kami dari api neraka. Inna kunna, sesungguhnya kami, min qablu, sebelum ini, nad'uhu, kami berdoa meminta kepadanya, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah maha baik, maha penyayang. Surat At-Tur 25-28. Wal ayatu, ayat-ayat fil bab, dalam bab ini, katsiratun jiddan, banyak sekali. Ma'lumat, banyak sekali. Maklumatun, semua orang tahu ayat-ayat. Lalu adapun tujuan al-isyaratu ila ba'dihha, saya sebutkan hanya sebagiannya saja, kata Imam Nawawi. Yang saya sebutkan di sini hanya sebagian saja. Wa ada hasalah, dan sudah sampailah yang dimaksud. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang terkait dengan ini, fa katsiratun jiddan, banyak sekali. Fanadhkuru minha, kami sebutkan sebagiannya, tarafan, hanya sebagian saja kami sebutkan. Wabillahi taufiq, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ada seekor singa yang akan menerkam seekor kijang. Singa mau menerkam kijang. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kijang? Takut. Kira-kira apa yang akan dirasakan, apa yang dirasakan singa? Singa pun takut juga. Bedanya, kijang takut ditangkap singa, singa takut kijang tuh lepas. Sebetulnya sama-sama takut. Ada anak mahasiswa mau meminang anak gadis. Apa yang dirasakan kedua orang ini? Si mahasiswa ini takut, dia tak menerima aku. Ayahnya tak mengizinkan nikah sama aku, kata si mahasiswa ini, karena aku belum kerja. Si mahasiswi itu pun takut juga. Aku nggak yakin kali nengok abang ini. Dia sudah takut juga. Ayah dia lebih takut lagi. Makan tidak anakku ini nanti.
Nah, Islam datang ini menghilangkan rasa takut. Cuman sebetulnya posisi Islam ini datang? Orang kalau sudah berislam, sudah bersyahadat, hilang takutnya? Enggak. Jadi sebetulnya Islam ini datang memanage rasa takut, bukan menghilangkan rasa takut. Kok ada orang mengatakan, saya Pak Ustadz setelah saya berislam ini nggak ada lagi takut saya, nggak ada lagi cemas saya. Kalau ada orang ngomong gitu, kau kalau bohong, kau tengok dulu sama siapa. Islam itu bukan menghilangkan rasa takut, memanage rasa takut. Lalu takut yang mana yang kita minta itu? Ini kan takut ini, sama-sama takut ini. Takut yang mana? Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, tolonglah engkau bagi. Ini ada sepiring. Kita tidak minta, ya Allah, masukkanlah sepiring itu ke hatiku, enggak. Allahumma qsim lana, bagilah. Kalau bagi kan tak semua kan. Allahumma qsim lana min khasyatik, bagikanlah rasa takut itu kepadaku, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, sehingga dia bisa menjadi penghalang antara aku dan perbuatan maksiat. Inilah dalil takut menurut Islam. Apa itu takut? Ma yahulu baina sahibihi wa bainal maharim, sesuatu yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Itulah takut. Tadi yang kita bahas sebelumnya takut secara umum. Sekarang takut menurut Islam adalah yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Kalian pergi ke mall, anak muda, mahasiswa, ganteng, glowing, pergi ke mall. Sampai di mall, datang perempuan kaya, dilemparkannya nomor handphonenya, tulisnya kecil, dilempar. Terus antum ambil nomor itu, antum tengok nomor handphone, antum gulung-gulung, antum campak. Apa namanya itu? Antum pulang ke rumah, antum bilang, pulang ke kos-kosan, antum bilang, tadi aku waktu di mall ada cewek ngasih nomor, terus gulung uang. Terus antum bilang, kawan antum bilang ke antum adalah orang yang bodoh. Kata kawan antum bodoh. Kenapa kau buang? Kesempatan tak datang dua kali. Tapi menurut definisi ini takut. Kenapa? Ma yahulu bainal mar'i, yang bisa menghalangi orang, wal ma'asi. Antum takut nanti aku terjerumus, nanti aku berzina, nanti aku, itu namanya takut. Apa beda khauf dengan khasyah? Kalau khauf takut secara umum, kalau khasyah takut karena tahu. Takut karena tahu, itu namanya khasyah. Makanya takut umum. Kalau lebih khusus lagi, takut karena ada alasannya, ada argumentasinya, karena ada tahunya, itu khasyah. Kenapa tak kau ambil? Aku takut, khauf. Kenapa tak kau ambil? Nanti kalau ku ambil, ku kontak dia, aku maksiat, kebetulan lakinya pula polisi, ditangkapnya aku, ditembaknya kepala aku. Itu namanya khasyah. Makanya yang dikaitkan dengan ulama itu bukan khauf tapi khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak dia khauf. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu beda khauf dengan khasyah. Ada satu lagi namanya hibah. Aku takut aku dengan ustaz itu. Itu bukan khauf, itu bukan khasyah, tapi hibah. Kita sudah menerjemahkannya menjadi wibawa, haibah. Aku takut kali sama ustaz itu. Kenapa kau takut? Belum kubayar utangku. Wah, itu lain lagi tuh. Takut secara umum, khauf. Takut ada alasannya, khasyah.
Takut karena karisma, karena aura, karena wibawa, haibah. Jadi kalau antum belajar psikologi, bisa bahasa Arab, ilmu psikologi itu bisa antum perkaya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan bahasa Arab. Yang jadi masalah sekarang, ada orang yang hebat bahasa Arab, hebat balaghah, hafal Quran, hafal hadis, tak ngerti psikologi. Ada orang yang hebat psikologi, tak bisa baca Quran. Maka Profesor Dr. Ismail Raji, Ismail Faruqi, dia mau orang yang hebat psikologi, juga hebat Al-Quran, dikawinkan, digabung. Muncullah ide namanya integrated curriculum, kurikulum yang berintegrasi. Nah, muncullah ilmu-ilmu umum tapi orangnya ngerti Quran. Sebetulnya tujuan pondok-pondok pesantren ini itu tujuannya. Gimana orang yang hebat di pondok ini belajar psikologi. Dulu di zaman kami di Al-Azhar, anak Indonesia tahun 2000-an boleh ngambil kuliahatu ilmin nafs, boleh ngambil fakultas psikologi, karena dianggap dia sangat bermanfaat. Apalagi kalau antum menjadi ustaz, sangat bermanfaat ilmu psikologi, karena banyak hal-hal yang nggak bisa terjawab dengan, bukan Quran dan hadis itu tak bisa menjawab. Quran dan hadis itu bisa menjawab, cuman ilmu kita tak sampai ke situ. Tapi kalau kita psikologi, oh gejalanya ini ya, penting. Jadi sebetulnya Islam ini datang bukan menghilangkan rasa takut, tapi memanage rasa takut. Ada ibu-ibu melahirkan anak. Ibu waktu melahirkan anak itu sakit apa tidak? Sakit. Setelah anaknya lahir, dimandikan oleh bidan, lalu bidannya ngasihkan anak itu ke ibu, ibu pegang anak itu. Ibu senyum atau tidak? Melahirkan sakit atau tidak? Kok bisa orang kesakitan senyum? Apakah sakit? Apakah sakitnya hilang? Tidak. Yang bilang hilang berarti laki-laki. Sakitnya gak hilang, orang kulitnya maaf cakap sobek kok baru dijahit, sakitnya tak hilang. Hanya saja rasa bahagia mengalahkan rasa sakit. Bukan sakitnya hilang. Begitu juga dengan ini. Kita hidup ini takut. Apa bedanya takut kepada Allah? Takut kepada Allah menghilangkan ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Kau semester berapa sekarang? Semester 14 Pak Ustaz. Loh, kok bisa kau semester 14? Gak takut kau? Aku hanya takut kepada Allah. Ini dua salah dia. Sudahlah dia main-main kuliah, lalu berbohong melegitimasi kemalasannya dengan agama. Ini dua kali dia salah. Ini bahayanya orang ngaji kalau jahat dia. Ini namanya kejahatan intelektual. Kalau gagal bilang aja gagal, yang bawa takut pada Allah. Jadi Islam ini datang, bagaimana rasa takut kita nih? Takut semua. Hidup kita ini sebetulnya hanya rasa takut. Yang sholat takut lulus, yang lulus takut tak kerja. Takut. Apa yang membuat orang memotong pokok kayu di atas gunung sana, membabat ratusan ribu hektar? Apa yang membuat dia memotong itu? Takut. Takut nanti pensiun tak bergaji. Anak tak makan, anak takut cucu tak makan. Takut. Ketakutan itu. Nah, setelah Islam datang, dia mau mengalihkan rasa takut, supaya takut kau kepada itu semua kau kalahkan. Yang paling penting kau takutkan adalah takut tidak selamat
dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Maka nanti ketika datang orang ke antum, saya nih Ustaz, asam lambung saya naik, gula darah saya naik, detak jantung saya tak normal. Saya ini selalu cemas saja Ustaz, tangan berkeringat terus, selera makan tak ada, takut aja terus. Makanya antum mesti pahami, oh berarti dia sudah kena penyakit anxiety, kecemasan tingkat tinggi, cemas akut. Sebetulnya daging kambing itu bahaya enggak Pak Dokter? Tidak Pak Ustaz. Terus apa yang membuat bahaya? Pikiran. Karena terlalu cemas. Itulah yang memicu asam lambung naik, asam urat turun ke kaki, naik gula darah, makanan berubah menjadi racun karena tingkat kecemasan yang tinggi, cemas, takut berlebihan. Maka Islam datang untuk memanage rasa takut. Itu rasa takut kalian itu hanya 0, sekian kata Allah. Yang perlu kalian takutkan itulah ayat-ayat yang kita baca tadi. Nanti sampai masanya begini. Maka takut yang tadi itu bisa diperkecil dia dengan takut kepada Allah. Oke, kita masuk hadis 396. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya Ani bin Mas'udin, dari Abdullah, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadiqa, dia benar, masduq, dibenarkan. Dia benar dan dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Salah seorang kamu dikumpulkan penciptaannya di perut emaknya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk air, maaf sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk alaqah. Alaq, darah yang menempel di dinding rahim macam lintah. Permen karet yang menempel di dinding disebut dengan alaq. Lintah menempel di kulit, lalu lintah itu menyedot darah. Begitulah janin yang ada dalam tuh menempel dinding rahim. Anak yang ada di rahim menyedot vitamin, menyedot energi, menyedot karbohidrat, menyedot. Dari mana makannya anak itu 9 bulan 10 hari? Alaq namanya, menempel di dinding rahim 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi mudghah. Mudghah artinya sesuap. Sesuap, segumpal, sekepal daging. Air berubah jadi darah menempel, berubah menjadi mudghah, daging segumpal. Summa yursalul malaku, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari. Summa yursalul malaku, lalu dikirim Allah malaikat. Ini dalil bahwa tidak semua malaikat ada namanya. Mikail, Israfil, Jibril.
Sus.